Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di video saluran pembelajaran kami. Hari ini kami membahas mengenai peristiwa penuh keberkahan, yakni pada zaman Umar bin Khattab, yang kami rangkum dalam sebuah judul, yakni implementasi pendidikan Islam pada zaman kontemporer dengan mengikuti gaya pendidikan Islam pada zaman Umar bin Khattab. Nah, langsung nih muncul di kepala kita, apa sih tujuan kita membahas mengenai pendidikan Islam pada zaman Umar bin Khattab? Yakni kita dapat mengetahui serta memahami bagaimana gaya serta metode pendidikan Islam pada zaman Umar bin Khattab, sehingga kita dapat melakukan pengaplikasian metode gaya yang ada pada zaman kontemporer pada zaman sekarang. Nah, yang kedua itu kita dapat mengetahui bahwasanya selama ini metode serta gaya yang kita lakukan telah dilakukan pada zaman dahulu. Nah, lanjut, sebelum kita mengupas lebih lanjut mengenai gaya serta metode pendidikan Islam pada zaman Umar bin Khattab, alangkah baiknya saya menjelaskan secara singkat mengenai biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Sebelum masuk Islam, dia dikenal sebagai orang yang sangat tegas dan juga pemberani. Namun, setelah masuk Islam, dia walaupun keras dan juga tegas, namun dia memiliki hati yang sangat lembut. Dia merupakan salah satu khalifah yang mampu untuk melakukan transformasi secara besar-besaran di sejarah Islam. Umar bin Khattab merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dan dia merupakan kelompok pertama yang masuk Islam secara terang-terangan. Dia merupakan tonggak utama dan juga tonggak yang sangat kuat di sejarah Islam dan juga sejarah pendidikan Islam. Umar bin Khattab merupakan khalifah yang kedua. Dia menjabat sebagai khalifah yakni pada tahun 634 Masehi hingga 644 Masehi. Nah, langsung saja kita membahas mengenai kebijakan apa saja sih yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Kebijakan yang dibuat oleh Umar bin Khattab yakni di bidang sosial dan juga di bidang ekonomi. Dan walaupun di bidang ekonomi juga sosial, dia juga melakukan kebijakan di bidang politik, yakni adanya Dewan Syuro, yang dimana Dewan Syuro ini membahas mengenai kebijakan pemerintahan. Nah, langsung kita membahas mengenai Umar bin Khattab meninggal. Nah, sudah dilakukannya perluasan wilayah kekuasaan dan juga dia dikenal sebagai orang yang sangat bertanggung jawab dan juga sangat dihormati oleh umat Islam walaupun juga non-muslim. Nah, oleh karena itu adanya kebijakan-kebijakan yang kurang disetujui oleh beberapa kalangan, yakni karena dia melakukan kebijakan yang kurang tersebut, dia ditikam oleh Abu Luwah karena kurang setuju dengan kebijakan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim hendaklah mengikuti dan juga meneladani sikap-sikap beliau. Dan itu saja yang saya sampaikan mengenai biografi secara singkat Umar bin Khattab. Setelah kita mendengarkan biografi singkat tentang Khalifah Umar bin Khattab yang telah dijelaskan oleh teman kita sebelumnya, baik itu sebelum maupun sesudah beliau menjadi seorang khalifah. Selanjutnya kita akan membahas
Bagaimana sih metode pembelajaran yang dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Yang pertama itu metode halaqah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memiliki forum yang mana beliau menerima pendapat-pendapat pemuda dan memberikan ilmu-ilmu keagamaan. Kemudian beliau dalam memberikan ilmu-ilmu keagamaan juga dibantu oleh para sahabat-sahabatnya di berbagai kota. Kemudian peristiwa inilah yang memunculkan metode halaqah. Mungkin dari sahabat-sahabat semuanya mempertanyakan apa sih itu halaqah. Halaqah adalah sebuah proses pembelajaran yang mana membentuk sebuah kelompok yang didampingi oleh seorang pendidik, yang bisa kita gambarkan seperti beberapa peserta didik itu membuat kelompok melingkar, dan pendidik tersebut berdiri di tengah-tengah sekaligus sebagai objek perhatian para peserta didiknya. Metode kedua adalah metode talaki. Talaki adalah metode pembelajaran tatap muka secara langsung yang dilakukan pendidik dan peserta didik. Umar bin Khattab mendapatkan metode ini ketika beliau belajar secara langsung pada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menggunakan metode talaki ini dalam proses pembelajaran pada zaman itu. Metode yang terakhir adalah metode ceramah dan khutbah. Khutbah merupakan alternatif pada zaman Umar bin Khattab untuk memberikan ilmu-ilmu pengetahuan dan sekaligus dalam menyiarkan agama Islam. Jadi itulah 3 metode yang digunakan Umar bin Khattab pada zamannya. Kemudian di masa pemerintahan Umar bin Khattab telah berdiri banyak sekali lembaga pendidikan yang digunakan sebagai proses keberlangsungannya pendidikan. Salah satunya itu yaitu masjid. Masjid merupakan lembaga pendidikan pertama dan tertua di dalam agama Islam. Masjid digunakan para ulama untuk mengajarkan umat Islam berbagai macam ajaran-ajaran agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan, dan juga hal ini diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Sebelumnya masjid ini juga telah digunakan oleh zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Umar bin Khattab ini banyak sekali masjid-masjid yang tersebar di berbagai daerah yang digunakan untuk proses keberlangsungannya pertukaran pendidikan. Kemudian ada majelis dan kutab yang berkembang pada zaman Umar bin Khattab. Majelis dan kutab ini berfungsi sebagai pengajaran anak-anak berbagai macam cara membaca, menulis, dan memahami ajaran-ajaran agama Islam. Itulah beberapa uraian dari teman-teman kita sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat diambil hikmah bahwa Umar bin Khattab merupakan contoh pemimpin yang mengembangkan tanggung jawab dalam mengelola negara dan mengembangkan umat Islam. Umar bin Khattab juga memiliki sikap pemberani serta tidak takut mati apabila harus membela sebuah kebenaran. Dan juga Umar bin Khattab berusaha membantu rakyat dan memastikan keadaan rakyatnya baik-baik saja, yang tentunya dapat menjadi contoh untuk kita semua. Selanjutnya, relevansi metode pendidikan Umar bin Khattab zaman sekarang. Salah satunya yaitu metode halaqah. Dalam aplikasi metode saat ini, metode halaqah digunakan untuk membentuk kader dengan kepribadian Islam secara keseluruhan dan membentuk kader militer dalam perjuangan Islam. Biasanya metode ini digunakan dalam organisasi kampus seperti LDK, KAMMI, pesantren, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dapat dilihat bahwa relevansi metode halaqah dapat dijadikan contoh bagi para pendidik saat sekarang ini, baik dalam menyampaikan materi maupun dalam mengajarkan yang diajarkan oleh sahabatnya ataupun Umar bin Khattab itu sendiri. Kemudian, metode talaki terdapat relevansi metode talaki masa Umar bin Khattab dengan pendidikan sekarang, yang masih digunakan oleh para pendidik untuk mengajar, menghafal Al-Quran, tahsin, dan tilawah. Nah, jadi itulah relevansi dari metode-metode pembelajaran pendidikan Islam masa Umar bin Khattab di zaman sekarang ini. Dari segi lembaga pendidikan yang berkembang masa Umar bin Khattab juga mengalami relevansi di zaman sekarang ini, seperti masjid. Pendidikan masjid yang berlaku di masa Umar bin Khattab
berperan sebagai tempat sholat, serta sebagai tempat sholat Jumat, dan juga sebagai tempat belajar anak-anak menimba ilmu pengetahuan. Pada pendidikan yang sama masa sekarang pun, masjid itu masih berperan penting di kalangan masyarakat. Selain dari tempat untuk menunaikan ibadah sholat, masjid ini juga masih digunakan orang-orang untuk tempat pengajian dan juga majelis taklim. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah majelis. Majelis merupakan pendidikan yang pada zaman sekarang ini merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiyah yang mana proses mengajarkan tilawatil Quran kepada kaum muslim itu tidak terbatas baik dalam pemahaman, pengertian, dan lain sebagainya. Nah, pendidikan majelis pada saat sekarang ini juga merupakan pendidikan yang disebut dengan pendidikan non-formal. Melalui cerita tentang pendidikan pada zaman Umar bin Khattab, kita semua diajak untuk memahami bahasanya pendidikan itu bukan hanya tentang akuisisi pengetahuan saja, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan pengabdian kepada nilai-nilai yang luhur. Nah, mari kita terus berusaha menjadi pembelajar yang berkomitmen dalam meniti jalan kebenaran dan keadilan. Nah, jadi itulah penjelasan materi dari pendidikan Islam pada masa Umar bin Khattab dan juga relevansinya di zaman sekarang ini yang sudah saya jelaskan dan juga rekan-rekan saya sebelumnya. Semoga video kami ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian, terutama bagi kami yang menjelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah.